Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua, kita akan bahas mengenai penarikan contoh yang sahih dan metode survei. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai penarikan contoh yang sahih. Mengapa kita perlu mengambil sampling yang sahih? Di sini, agar informasi yang kita dapatkan dari hasil sampling itu memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Atau dengan kata lain, informasi yang kita dapatkan itu valid dan reliabel. Validitas menyiratkan sejauh mana instrumen penelitian mengukur apa yang ingin diukur. Nah, validitas ini berhubungan dengan ketepatan saat kita mengukur. Dan ketepatan itu berhubungan dengan bias, sehingga kalau misalnya suatu pengukuran itu biasnya kecil, maka dia akan dapat mengukur tepat sasaran. Kalau biasnya besar, maka dia tidak mengukur secara tepat sasaran. Kemudian, reliabilitas itu mengacu pada sejauh mana alat penilaian menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran dilakukan secara berulang kali. Nah, reliabilitas ini berhubungan dengan ragam yang kecil, sehingga kalau misalnya suatu samplingnya itu memiliki reliabilitas yang tinggi, maka ragamnya itu akan kecil. Di sini digambarkan misalnya yang titik merah itu merupakan parameter yang ingin diukur ya. Kemudian di sini yang titik-titik hitam itu merupakan statistiknya. Yang kita harapkan itu adalah yang di sini, yaitu memiliki ragam kecil dan bias yang kecil, atau dengan kata lain memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Ragam kecil ditandakan dengan titik-titik hitamnya itu mengumpul, sedangkan untuk bias kecil itu ditandakan dengan yaitu tepat sasaran, karena kita tujuan dari sampling itu untuk menduga parameter, di sini mengumpul di tengah di parameternya. Nah, di sini untuk yang ragam kecil, namun biasnya itu besar, dia titik-titik hitamnya itu mengumpul, tapi dia jauh dari titik tengahnya, yaitu parameternya. Nah, maka di sini dia memiliki validitas yang rendah, tapi reliabilitasnya tinggi karena ragamnya kecil. Kemudian di sini untuk yang ragamnya besar, itu titik-titiknya cenderung menyebar. Nah, di sini untuk yang ini itu adalah ragam besar dan bias besar, sehingga dia menyebar dan dia itu jauh dari titik tengah yang merupakan parameter tadi. Kemudian ini untuk yang ragam besar, biasnya kecil, jadi dia menyebar tapi dia masih di sekitar yang di tengah ini parameternya, seperti itu. Selanjutnya, penarikan contoh yang sahih itu juga dipengaruhi oleh bagaimana proses pengambilan contohnya. Di sini misalnya terdapat beberapa skenario ya. Nah, skenario pertama itu misalnya Anda seorang Menteri Pertanian ditanya oleh sahabat Anda yang merupakan Menteri Perdagangan, apakah produksi padinya cukup? Jika cukup, maka kita tidak perlu impor. Nah, catatannya adalah jika Anda salah dalam mengambil contoh, sehingga salah menduga produksi padi di Indonesia, maka antara satu dari dua, yaitu akibatnya beras mahal dan langka di pasaran, atau yang kedua, petani menjerit karena harga beras jatuh. Sehingga di sini kita sangat penting untuk mempelajari metode penarikan contoh atau sampling ini. Kemudian yang kedua, misalnya di sini Anda Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ditanya oleh sahabat Anda yang merupakan Menteri Keuangan, kira-kira berapa banyak pohon di hutan, berapa luas hutan, sehingga kami perlu data untuk kompensasi Indonesia atas perdagangan karbon. Nah, di sini tantangannya berbeda lagi. Untuk yang skenario kedua, Anda harus tahu apa definisi hutan, kemudian batas-batasnya itu seperti apa. Selanjutnya, yang ketiga, misalnya Anda seorang Menteri Kelautan dan Perikanan ditanya oleh sahabat Anda, Presiden Republik Indonesia, berapa potensi perikanan laut di Indonesia? Nah, ini tantangannya lebih tinggi lagi karena ikan itu kan bergerak, sehingga kita harus menggunakan teknik penarikan contoh yang tepat untuk mengukurnya. Berikut tahapan dalam memilih sampel.
Yang pertama, ketika kita akan melakukan penelitian, di mana itu akan memilih sampel, yang pertama kita lakukan itu adalah mendefinisikan apa populasinya. Selanjutnya dari hasil definisi populasi tersebut, kita mengidentifikasi sampling frame-nya atau daftar seluruh anggota populasi, kemudian mengevaluasi sampling frame tersebut. Kalau misalnya sudah setuju, berarti kita dapat memilih sampel dari sampling frame. Kalau misalnya tidak disetujui sampling frame-nya, maka kita lakukan modifikasi. Baru setelah dimodifikasi, kita melakukan pemilihan sampel dari sampling frame. Nah, selanjutnya kita dapatkan sampelnya. Selain mendefinisikan populasinya tadi, secara bersamaan kita juga memilih tipe penarikan contoh atau tipe sampling yang akan kita gunakan. Kita mau pakai teknik sampling yang berpeluang atau tidak berpeluang. Ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Selanjutnya kita akan milih teknik penarikan contohnya. Nah, kalau misalnya probability, kita langsung dapat memilih dari sampling frame tersebut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang non probability, maka kita tanpa menggunakan sampling frame, kita langsung dapat memperoleh sampel. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode survei. Survei merupakan metode pengumpulan data terhadap sampel objek dari populasi untuk memperoleh informasi untuk menjawab tujuan dari penelitian. Survei biasanya dilakukan dengan wawancara dan dengan menggunakan kuesioner atau angket dan pedoman wawancara. Nah, apa bedanya survei dengan observasi? Kalau observasi itu merupakan pengamatan yang dilakukan dengan datang langsung dan mencatat segala hal-hal yang dianggap perlu yang dilakukan oleh objek dari penelitian itu. Dengan demikian, survei berbeda dengan observasi. Survei dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan objek penelitian melalui wawancara, sedangkan observasi tidak. Tahapan survei ada beberapa, yaitu yang pertama menentukan masalah penelitian, kemudian buat desain survei, mengembangkan instrumen survei, menentukan sampel, melakukan pretest dengan survei pendahuluan ya, kemudian mengumpulkan data, kemudian manajemen data. Di sini kita melakukan coding, editing, dan inputting, kemudian melakukan pengolahan dan analisis data. Selanjutnya kita menginterpretasi hasil analisis. Lalu kita membuat kesimpulan serta rekomendasi dari hasil analisis yang telah kita dapatkan. Sumber kesalahan dari survei itu ada berapa macam, di antaranya adalah ini yang pertama ada sampling error. Sampling error itu disebabkan karena kita hanya mengamati contoh atau sampel saja, tidak mengamati seluruh anggota populasi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan contoh pasti akan selalu ada sampling errornya. Yang kedua ada non-sampling error. Non-sampling error ini bermacam-macam sumbernya. Yang pertama dari non-observation, yaitu dari sampel yang tidak teramati. Sampel yang tidak teramati itu dapat berupa sampel yang tidak tercakup atau non-coverage. Jadi di sini dia tidak tercakup atau tidak termasuk yang diwawancarai. Nah, ini bisa disebabkan oleh kerangka sampelnya yang bermasalah. Selanjutnya ada non-respon. Di sini non-respon itu tidak ada jawaban. Nah, tidak ada jawaban dari responden itu dapat karena dia itu non-kontak atau tidak ketemu respondennya, yang bisa saja disebabkan misalnya responden yang terpilih itu ketika dikunjungin ke rumah tapi tidak ada di rumah terus gitu. Kemudian ada juga dia non-responnya karena wawancaranya ditolak oleh responden. Nah, penolakan oleh responden itu dapat berupa eksplisit, jadi karena topiknya sensitif, jadi si responden menjawab, udahlah saya nggak mau menjawab gitu, saya nggak mau ditanya-tanya. Atau penolakan secara implisit. Kalau misalnya penolakan secara implisit itu berarti responden menjawab, tapi menjawabnya itu sekenanya saja.
Kemudian ada observation error. Nah, observation error itu berarti kesalahan yang berasal dari mereka yang teramati atau responden yang teramati. Di sini mencakup field data collection atau kesalahan pengumpulan data di lapangan yang dapat berupa interview bias. Misalnya ketika kita ingin menanyakan tentang pandangan politik seseorang, tapi si interviewernya itu menggunakan kaos dari partai tertentu. Nah, ini maka orang yang jawabnya itu akan takut-takut gitu ya, kalau misalnya dia itu ternyata partainya nggak sejalan dengan kaos yang dipakai oleh interviewernya. Kemudian ada office processing. Nah, ini dapat berupa kesalahan editing, coding, maupun analisis. Nah, instrumen survei itu dapat berupa kuesioner seperti yang telah disebutkan di depan. Kuesioner itu adalah daftar kumpulan pertanyaan terstruktur yang dirancang secara sengaja untuk memperoleh informasi dari responden yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informasi yang didapat dari kuesioner itu harus yang pertama yaitu valid, di mana kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi misalnya Anda ingin melihat orang itu lebih suka belanja ke marketplace apa. Nah, Anda itu mungkin tidak bisa langsung menanyakan Anda suka belanja di marketplace apa gitu. Karena seringkali orang bingung dengan pertanyaan tersebut. Tetapi mungkin Anda bisa melakukannya dengan menanyakan Anda sering belanja di marketplace apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu reliable, yaitu informasi yang diperoleh itu konsisten. Di sini maksudnya adalah ketika seorang responden ditanya dengan menggunakan pertanyaan yang sama, maka jawaban yang diperoleh itu akan sama, tidak akan berubah-ubah. Gitu. Sehingga di sini informasinya harus konsisten. Selanjutnya unbiased. Di sini tidak bias dalam mengukur, misalnya salah jawab atau mengira-ngira jawaban responden. Nah, di sini misalnya jumlah pupuk yang dipakai setahun yang lalu. Nah, di sini kan kalau setahun yang lalu itu waktunya sudah terlalu lama, jadi takutnya responden itu hanya mengira-ngira saja, tidak jumlah secara aslinya. Gitu. Kemudian ada discriminating. Discriminating itu informasi yang diperoleh mampu membedakan karakteristik antar responden dengan baik. Misalnya di sini ketika Anda menggunakan skala Likert untuk mengukur sesuatu, skala Likertnya itu 1 sampai 5, maka orang biasanya orang akan cenderung menjawab di 3 gitu ya. Nah, di sini maka biasanya untuk mengatasi hal ini orang menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk membedakan karakteristik antar responden ini.